Shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini dan siang, sore, malam di seluruh penjuru dunia. Lagi bersama dengan saya Magdalene Kawoco, saya ingin menyapa seluruh pemirsa dan jemaat yang ada di tempat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan masuk ke menu utama, mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang setia, yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur hari ini mendapat kesempatan untuk kami boleh hidup bernafas dengan roh yang Tuhan titipkan kepada kami. Dengan apa yang Tuhan titipkan hari ini, dengan semua sumber daya, dengan kehidupan, dengan kemampuan, dengan pemikiran, otak, pendidikan, dan iman yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami ingin terus berlomba di dalam kehidupan ini, supaya kami mencapai garis akhir dengan sempurna dan hidup kami berkenan di hadapan Bapa kami di surga. Bagi Dia yang sanggup menjaga hidup kami agar kami sempurna, tak bercacat celah di hadapan Dia yang memanggil kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua pemirsa sama-sama teriak, amin, puji Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur mendapatkan kesempatan yang sangat indah hari ini untuk kembali bersama dengan saudara membongkar firman Tuhan yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Minggu yang lalu saya berbicara mengenai bagaimana kita ini sedang berjalan menuju kepada kemuliaan. Masih di bawah tema yang besar itu, yaitu Road to Glory. Saya ingin hari ini berbagi kepada saudara dengan subtema atau subtitle, berapa bobot hidup Anda? Berapa bobot hidup Anda? Saudara, rupanya hidup kita ini ditimbang, ya, dicatat saudara. Nah, kita akan baca ayat-ayatnya di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya akan berhenti di ayat yang pertama dahulu. Rupanya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saat kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita langsung di set up, ada di dalam gelanggang perlombaan. Jadi setiap kita yang sudah menerima Yesus Kristus, kita sudah langsung masuk dalam gelanggang perlombaan. Nah, perlombaan ini bagi kita semua anak-anak Tuhan, kita harus memenangkannya. Kita harus sedemikian rupa serius dan sungguh-sungguh dengan perlombaan iman kita ini. Dan dikatakan ini adalah perlombaan yang diwajibkan. Dan di dalam perlombaan kita ini, by the way, ada para cheerleaders. Ya, ada mereka-mereka yang penonton-penonton yang menyoraki kita. Karena perlombaan kita bukan perlombaan seperti olimpiade atau seperti lari di RT, tetapi perlombaan kita adalah perlombaan iman, perlombaan di alam roh. Itu sebabnya cheerleaders kita, orang-orang yang menonton kita, yang menyemangati kita bersorak-sorai di dalam gelanggang, itu adalah orang-orang yang di atas di alam roh, yaitu mereka-mereka yang mungkin telah mendahului kita, saudara, ya.
Mereka-mereka orang-orang yang mengasihi kita, yang rindu agar kita di dalam perlombaan iman ini kita berakhir dengan baik, berakhir dengan sempurna, gak ada cacat celah, gak ada kita terpelecok, gak ada sampai kita jatuh ngejogrok begitu ya. Jadi mereka-mereka itu atau pahlawan-pahlawan iman, para rasul-rasul, mereka-mereka orang-orang kudus, mereka bisa melihat kita. Mereka diberi kuasa untuk kadang-kadang bisa melihat kita, ya. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa kita mempunyai banyak saksi dan dikatakan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bagaikan awan yang ada di sekeliling kita. Kalau awan itu kan menyelimuti area kita, ya, begitu banyaknya mereka. Itu sebabnya dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di dalam perlombaan ini kita nggak bisa bawa beban, nggak bisa bawa dosa, karena saat kita bawa beban dan dosa maka ia akan membebani dan kita jadi nggak bisa lari, kita nggak bisa kenceng, tetapi kita jadi berat perjalanan kita. Coba pikir saja atau lihat saja di sekitar orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan beban berat, wajahnya turun. Ya, tiap kali kalau ngomong itu omongannya yang sedih. Kamu tahu nggak? Aku tuh diperlakukan kayak gini sama suami aku. Itu kan nggak mungkin senyum kan? Nggak mungkin dia akan bilang gini. Hei, aduh, aku ceritain ya, suamiku tuh kurang ajar banget. Masa dia nabokin aku tiap hari? Kan nggak mungkin kan? Dia kalau udah ngomong tentang beban, pasti, aduh ya ampun, hidup kok gini ya, ditagih utang sana sini, nggak mungkin senyum, ya. Aduh, dikatain sama dia, tega dia ngatain aku, gitu, kan nggak mungkin senyum. Nah, kalau saudara hari-hari yang saudara pikul adalah beban-beban saudara dan dosa-dosa, itu akan merintangi perlombaan iman kita. Ya, apalagi dosa. Dosa itu menelanjangi kita di alam roh. Nah, kita akan lanjutkan di ayat yang kedua. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di dalam perlombaan diminta agar mata roh kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi dikatakan kita berlomba, mata roh kita tertuju kepada Yesus, lalu yang memimpin kita dalam iman kita. Jadi perlombaan ini pakai iman, saudara. Bukan pakai kalkulator dunia, bukan pakai perhitungan umum, bukan pakai siasat umum, bukan pakai cara-cara duniawi, tetapi dikatakan dalam iman yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi kalau di dalam iman sampai kepada kesempurnaan, berarti iman kepada iman, kepada iman, kepada iman, berikutnya sampai kepada iman yang sempurna. This is amazing, ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, ini Yesus ya, sebagai contoh dari iman kita, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, kita tekun berlomba, kita belajar ilmu pengetahuan, oke, ya. Kita belajar banyak sekali firman-firman, bagus. Kita lihat YouTube, bagus. Kita lihat internet, oke. Tetapi jangan sampai Yesus menjadi the last resource.
Jangan sampai Yesus itu sebagai sumber terakhir dari perlombaan iman kita. Justru dikatakan bahwa dengan mata tertuju kepada Yesus. Seringkali karena kita ada di dalam society, masyarakat kita yang sedemikiannya berpacu dengan semua ilmu pengetahuan dan sebagainya yang memang Tuhan sediakan di sana bagi kita untuk kita boleh belajar, untuk kita boleh tambah ilmu. Tetapi pusat dari segalanya adalah pada Yesus Kristus. Karena Dia yang memberikan ilmu, Dia yang memberikan semua pengetahuan, Dia yang memberikan benih-benih pengetahuan kepada semua manusia di dunia ini. Itu sebabnya Dia harus menjadi sumber utama dari semua jawaban yang kita cari. Saudara, seringkali saat saya menghadapi berbagai macam masalah, maka saat saya muter-muter cari jawaban, nanti saya baca Alkitab, jawabannya tuh cuman di ayat yang, oh my goodness, kayaknya ayat ini ayat biasa banget. Tetapi pada waktu saya melalui berbagai macam percobaan, saya melihat itu sebagai jawaban yang luar biasa. Tuhan akan mencelikkan mata rohani kita saat kita mencari Dia, dan mata kita tertuju kepada firman-Nya, maka di sana itu ada jawaban. Sumber jawaban ada di dalam firman Tuhan. Unbelievable. Dan itu saya alami berulang-ulang kali. Di mana setiap kali saya bingung bagaimana jalan keluarnya. Ayat yang sangat simpel. Dan itu kayak menjadikan saya itu kayak orang yang paling smart banget di dalam saya memecahkan satu masalah. Kayaknya saya paling pinter banget gitu. Padahal jawabannya hanya di dalam firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saat kita ini berjuang di dalam iman kita, saudara, kita akan menghadapi begitu banyak tantangan. Tantangan itu bisa berupa bantahan, bisa berupa penolakan, bisa berupa cemoohan dari orang-orang, karena jalan kita itu beda sekali dengan jalan dunia. Jalan iman selalu berlawanan dengan jalan dunia. Itu sebabnya saat saudara mulai hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara berjalan di dalam iman, maka mungkin saudara akan melihat bahwa saudara berbeda. And that's alright. Biar dunia melihat saudara berbeda dan mereka akan mencemooh saudara, tetapi percayalah, mata kita terus tertuju kepada Yesus yang menanggung bantahan yang sehebat itu, mengalami penolakan yang sehebat itu. Dia ditolak bahkan oleh para ahli-ahli agama, oleh tua-tua, imam-imam. Tetapi Dia rela memikul salibnya dan Dia tidak menjadi lemah. Itu sebabnya Tuhan minta agar kita ini menjadi sama seperti Kristus. Kita hidup di dunia, it's alright, kita masih hidup di dunia, tetapi kita tidak berjuang dengan cara dunia. Saudara, kita ini adalah travelers, Kita ini pelancong, kita visitors, kita sojourners. Kita hanya mampir, bahasa Jawa mampir ngombe. Ada pujian yang dikatakan bahwa kita ini cuman di dunia ini cuman mampir minum aja.
Kita cuman pelancong aja. Nah, kalau kita pelancong, kita tidak mencintai dunia dengan segala isinya. Kita ini hari-hari kita penuhi hidup kita isi sebanyak-banyaknya dengan hal Tuhan. Tahun ini di saat Tuhan memberikan kepada saya tema yaitu the year of increase, bahwa tahun ini adalah tahun penambahan, tahun kebaikan Tuhan, tahun mujizat, tahun semua yang baik akan ditambahkan kepada saudara. Kalau saudara terima itu, saudara katakan, that's right, amin. Nah, saat Tuhan menyatakan tahun ini adalah tahun penambahan di dalam berbagai hal yang saudara-saudara inginkan dalam hidup saudara, maka ada syaratnya saudara. Tentunya saudara tidak hanya berdoa, Tuhan tambahkan saya, berkati saya, enggak. Tetapi saudara mulai usaha kan, saudara mulai melakukan ini dan itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus mengajarkan kepada saya agar saya mulai menambahkan lagi pembacaan saya, menambahkan lagi cinta saya kepada Tuhan, mengisi lagi hal-hal yang lebih rohani. Sementara saya juga berbuat hal-hal yang lain, dalam arti saya tidak hanya pengangguran, saya pembaca Alkitab setiap hari, pendoa setiap hari. No, saya melakukan banyak hal setiap hari. Saya kewalahan dengan jam-jam saya. Saking banyaknya hal-hal yang saya lakukan, baik mendoakan orang, menolong orang, menulis buku, saya mengisi acara-acara, saya siaran YouTube, dan saya khotbah di beberapa tempat, mengusir setan, mendoakan orang dan sebagainya. Saya mengisi hidup saya. Lalu yang penting lagi adalah bagaimana saya mulai membaca firman siang dan malam, ya, di dalam Yosua dan di dalam Mazmur 1, Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 dikatakan bahwa jikalau engkau ingin berhasil dan beruntung, maka engkau harus membaca dan merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Jadi sudah ada garis atau map atau jalur peta menuju kepada keberhasilan dan plus keberuntungan. Ya. Nah, caranya gimana merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Saya mulai siang, ya, day waktu masih terang, and night waktu sudah gelap. Nah, saya mulai mengusahakan itu. Dan terus menerus saya usahakan, walaupun nanti di akhir hari, ya, pada waktu malam itu udah capek banget, dan kemudian udah banyak sekali hal-hal yang sudah saya lakukan, udah rasanya tinggal blek gitu, udah enak gitu ya. Tapi saya selalu mengusahakan untuk ambil iPad saya ini, di mana ada firman di sana, tetapi ada juga Alkitab yang lain yang masih berupa buku yang pemberian dari murid, saya juga baca. Saya mengusahakan secapek-capeknya saya, sepedes-pedesnya mata, sesepet-sepetnya mata, udah capek banget. Saya terus selalu tarik ini Alkitab untuk saya baca. Lalu saya mulai nanya di kelas-kelas, ya, setelah berlangsung beberapa bulan, saya sudah mulai rutin dan saya sudah mulai mengusahakannya. Walaupun saudara begini, saya bisa membaca itu seharian bisa beberapa jam dan beberapa pasal gitu. Biasanya begitu, dan saya malamnya udah gak ngulang lagi. Tetapi kali ini Tuhan minta saya untuk tahun ini, mulai tahun ini, by the way, bukan hanya tahun ini, ya. Mulai saya mengusahakan hal itu, dan saya menanyai teman-teman hamba-hamba Tuhan, dan mereka berkata, iya ya, kok saya nggak pernah kepikir itu ya, kata mereka. Ya, saya baca aja di pagi hari, kemudian setelah itu saya nggak mikir lagi, ya seharian saya aktivitas, ya udah malamnya saya bilang, bye-bye Lord, thank you so much for the whole day, katanya hanya begitu aja. Sedangkan jelas-jelas di dalam Alkitab itu letterlock ditulis, barang siapa ingin berhasil dan beruntung,
Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, jadi bagaimana hidup kita, bagaimana kita ini jikalau hidup kita ini diperhatikan, dicatat, dilihat, lalu disorakin oleh para pengamat-pengamat kita, yaitu mereka-mereka orang-orang yang sudah mendahului kita sebagai saksi awan. Apakah waktu mereka melihat kita, apakah mereka kecewa kayak, ya berdosa lagi. Ya sudah rohani begitu kok masih berdosa lagi, masih jatuh dalam dosa lagi. Ya sudah Kristen begitu lama masih komplain melulu hari-hari. Apakah mereka kecewa seperti itu? Ataukah mereka berkata, yes, saya terus mendoakan kalian. Yuk, kita mungkin banyak dari kita nggak bisa lihat mereka, kita nggak bisa dengar suara mereka, ya. Tetapi mereka ada di sekitar kita. Mereka memperhatikan kita. Minggu lalu saya bicara mengenai seseorang raja yang ditimbang, ya, lalu akhirnya dia disingkirkan. Tetapi saya masih bicara mengenai ayahnya. Tetapi sekarang saya akan bicara mengenai raja ini. Dia bernama Belshazzar, ya. Pada satu kali dia berpesta pora dengan istri dan gundiknya, dengan pejabat-pejabat istananya, dan dia mabuk sedemikian rupa, dan dia pada saat dia mabuk dia minta itu barang-barang yang dari bait Allah, dari Yerusalem diambil untuk pakai minum-minuman gitu ya. Kemudian muncullah sebuah tangan, punggung tangan saja menulis, dan tulisannya adalah Mene tekel ufarsin. Artinya, kita baca dalam Daniel 5 ayat 25 dan seterusnya. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, yaitu di dinding. Mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, mene. Artinya, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Dihitung berarti kalau dihitung ada yang hitung dong, ada yang perhatiin dong. Minggu lalu saya bicara mengenai seseorang penjaga pohon. Hidup kita ini seumpama pohon menghasilkan buah. Di dalam saat kita menghasilkan buah, kita menaungi enggak? Kita ngayomin enggak? Atau kita sombong? Nah, ayahnya Belshazzar ini, yaitu Raja Nebukadnezar, dia sombong. Plus yang lain-lain, dia enggak adil dan sebagainya ya. Dan dikatakan di sini, masa pemerintahan tuanku dihitung, berarti ada penjaga, ada penghitung, ada saksi-saksi awan juga yang ada di sekeliling kita, dan dikatakan telah diakhiri, sudah dihitung, diakhiri. Lalu katanya tekel, mene tekel, ya, tekel artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Tadi judul firman Tuhan saya katakan adalah berapa bobot hidup Anda? Apakah bobot hidup kita ini terlalu ringan seperti Belshazzar ini? Atau kita ini berbobot? Nah, untuk kita berbobot tentunya kita memenuhi, mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang berbobot, hal-hal yang rohani. Hal rohani apakah yang saudara isi hari-hari? Wah, ya sebagai ibu rumah tangga ya saya ini membesarkan anak lah ya. Oke, itu sangat bagus. Membesarkan anak dengan cara apa? Dengan cara Tuhan ya. Lalu ya sebagai bapak kepala rumah tangga ya saya bekerja, setiap hari bekerja. Lalu bagaimana bekerja di pekerjaan saudara? Apakah saat saudara bekerja, saudara sungguh bekerja dengan roh takut akan Tuhan? Ataukah saudara main-main di sana? Saudara penuhi
hidup saudara dengan bobot-bobot ilahi. Saat saudara bekerja di sana, saudara kerja dengan takut akan Tuhan. Saya akan kasih contoh saudara sebentar nanti bagaimana seorang muda yang ditempatkan di marketplace tetapi dia mengisi hidupnya dengan berbobot sehingga saat dia hanya ngomong aja, wow, ini ditimbang bobotnya mantap ya. Saat bobotnya mantap, dia dipercaya suatu posisi yang tinggi. Tetapi ini Raja Belshazzar, dia itu dikatakan ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Terlalu ringan. Gak ada bobotnya, enteng banget. Lalu Peres, artinya kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu pada malam itu juga ayat 30, terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Malam itu juga loh saudara. Jangan sampai hidup kita ini kita mati, kita gak siap mati. Itu sebabnya saya minggu lalu berkata bahwa saya sudah mulai sejak Januari saya mempersiapkan kematian saya, bahkan sebelum itu. Jadi saya mulai mempersiapkan kematian saya itu pada waktu mami meninggal. Ya saya mulai memikirkan kehidupan saya. Kalau saya mati saya siap nggak? Saya mau supaya pada saat saya meninggal saya betul-betul itu sudah siap dengan kematian itu. Dan saya mulai mempersiapkan dan saya nggak takut untuk saya nantinya ketemu sama Tuhan yang saya cintai hari-hari. Tetapi selagi saya masih ada waktu seperti sekarang ini, saya mempersiapkan baik-baik mengisi kehidupan saya dengan bobot rohani yang saat penjaga saya ini ya, penjaga jiwa kita di dunia ini, mereka menimbang kita, menimbang saya, menimbang saudara, kita ini didapati mantap gitu loh ya. Ada bobotnya, berbobot, berkualitas. Apa yang saudara tonton dengan mata saudara? Kualitas enggak? Berkualitas buat kerohanian saudara enggak? Berkualitas untuk kemajuan iman saudara enggak? Perlombaan iman saudara enggak? Ya. Saat saya memilih apa yang saya tonton, apa yang saya dengar, lalu saat saya bersekutu, apa yang saya percakapkan, saya milih saudara. Saya milih semuanya yang menolong saya untuk berpacu di dalam perlombaan iman ini. Saya nggak mau yang sampah-sampah, walaupun kadang ada pernah sampah-sampah nyelonong gitu. Wah, saya bilang Tuhan ampuni saya delete, saya nggak mau ya download atau nonton hal-hal yang ngotorin saya punya manusia roh yang isinya sampah. Jadi saudara cek diri saudara sendiri. Apakah yang saudara tonton YouTube itu atau forward di WA saudara, di HP saudara itu apakah berbobot ataukah sampah? Grup-grup yang ada saudara masuk di sana itu isinya gosip-gosip, sampah-sampah, saudara keluar dari sana. Yang bikin saudara meres hati ya, rasanya kok di sini saya nggak enak baca ini. Ngapain saudara ada di sana? Toksik, racun itu saudara, racun buat manusia roh saudara. Kalau saudara ngerti bagaimana saudara menjagai manusia roh saudara, saudara ada di dalam gelanggang perlombaan, maka saudara akan menjaga pelarian saudara sedemikian rupa kan. Saudara akan menjaga supaya saudara jangan tersandung, saudara jangan terpelecok, saudara jangan kecewa dengan pelarian saudara, perlombaan saudara. Jangan sampai saudara ngejogrok sedemikian rupa dan saudara nangis-nangis di sana dan saudara mikirin hal-hal yang nggak benar, yang nggak becus atau hal-hal yang najis. Ya,
Saudara nyerempet-nyerempet ke situs-situs yang porno, film-film percintaan yang my goodness, gak nolong sama sekali. Ya, drakor katanya ya, drama Korea yang ya semuanya cuma drama, tetapi ada yang ngikutin sedemikian rupa, ngikutin sampai diikutin jam malam-malam juga diikutin. Buat apa? Sekarang saudara hanya pikirkan saja, apakah itu menambah iman saudara atau buang waktu saudara untuk seharusnya saudara bisa memenuhi manusia roh saudara, bobot saudara dengan hal-hal rohani? Itu pertanyaan saya. Iya, saya menghitung waktu saya sedemikian rupa. Apa yang saya tonton, apa yang saya dengar, apa yang saya pelajari, apa yang saya persiapkan, semuanya saya perhitungkan dengan baik. Nggak selalu mulus, saudara. Ada tantangan, ada cobaan, tetapi saya terus mengusahakan. Jikalau saya melenceng sedikit, jikalau saya berhenti sedikit dalam pertandingan ini, maka saya akan balik lagi, saya akan lari lagi. Oke, sekarang saat saudara tahu bahwa apa yang saudara subscribe, apa yang saudara ikutin, grup apa yang saudara masuk di dalamnya, saat itu gak benar, saudara seharusnya retract, ya, saudara mundur, saudara atret, saudara cut, saudara gak lagi bersama dengan mereka, karena mereka beda larinya sama saudara. Saudara pelari ulung, saudara pelari unggul, saudara pemenang-pemenang. Saudara gak boleh hidup sesuai dengan cara-cara orang dunia. Saudara, di dalam firman Tuhan ada seorang muda yang sangat luar biasa. Dia anak muda yang punya mimpi yang sangat luar biasa. Mimpi dia suatu hari akan menjadi seorang pejabat yang sangat luar biasa. Tuhan yang kasih mimpi. Suatu hari dia akan menjadi seorang penguasa. Sampai kakak-kakaknya, ayah ibunya semuanya akan tunduk menyembah dia. Wow. Ya, dia sedang enak-enaknya bermimpi sampai 2 kali dia bermimpi. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kakak-kakaknya dia mau bunuh dia. Saking mereka iri. Lalu berikutnya dia dijual dan di-cut komunikasinya. Ya, zaman itu gak ada HP, gak ada telegram, gak ada komunikasi sama sekali. Dan dia masuk ke dalam suatu lingkup perbudakan. Jadi budak. Dari jadi anak kesayangan menjadi budak. Something banget, gak enak banget kehidupan yang baru dan menyesakkan hati. Dan apa yang terjadi? Karena dia tahu suatu hari dia nanti akan menjadi penguasa, maka dia mulai atur hidupnya. Di dalam perbudakan dia tidak mau ngomong dengan bahasa budak. Di dalam perbudakan dia tidak mau ngeluh seperti yang lain, karena dia tahu bahwa suatu hari aku akan menjadi penguasa yang mana aku akan menolong begitu banyak orang. Aku tidak akan bersedih dalam keadaan ini. Ya. Dia berjuang sedemikian rupa sampai dia diangkat menjadi kepala dari para budak-budak. Ini kan suatu prestasi yang sangat luar biasa, bukan? Nah, prestasi yang seperti ini kita mau jalani, saudara. Di saat kita ini persiapan menuju suatu posisi yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita nggak ngerti posisi kita nantinya seperti apa. Mungkin saudara-saudara sudah punya mimpi seperti Yusuf. Suatu hari saudara akan jadi ini dan itu. Yang menjadi orang yang besar, menjadi orang yang dihormati. Jadi seorang yang memiliki gunung, ya, memiliki satu kota, memiliki 10 perusahaan, saudara miliki satu sekolah, ya, saudara miliki rumah di mana-mana. That's alright, ya. Seperti Yusuf,
Dia tahu bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang yang penguasa, seorang yang berkuasa. Maka dia mulai tata hidupnya dan dia akhirnya menjadi kepala dari para budak-budak. Kalau dia menjadi kepala dari para budak-budak, saudara, tentunya dia punya level, punya kualitas di atas para budak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa berada di atas rata-rata? Kalau teman-teman kayak gitu, saya mau di atas mereka. Teman-teman lakuin gini dan gitu, saya nggak mau. Dulu pada waktu saya di Amerika, saudara, saya sekolah, teman-teman saya, loh, kok mereka hari-hari main-main nyantai? Saya ini kok kenapa? Apa saya paling bodoh? Kok saya nggak bisa nyantai gitu? Saya hari-hari harus di library, ya harus di perpustakaan baca buku. Kalau udah gitu nanti saya kerja. Saya ada ambil 3 tempat pekerjaan. Saya kerja. Lalu kalau pulang, saya kok sudah harus ke library lagi sampai perpustakaan itu tutup begitu. Lalu nanti weekend, ya Sabtu Minggu, wah mereka pada nonton, mereka pada main-main. Temen saya, mereka hari-hari tuh main domino di komputer. Saya bingung, kok bisa ya mereka ada waktu? Saya tuh kok nggak bisa ada waktu seperti itu. Saya pikir saya paling bodoh karena saya bahasa Inggris saya yang nggak seperti mereka yang lahir di Amerika, nggak cas-cis-cus. Bahasa Inggrisnya ya gitulah ya. Lumayan bisa ngerti gitu ya. Tetapi saya nggak mahir. Jadi mungkin saya kerja 2 kali lipat lebih dari mereka. Dan saat mereka nonton, saya nggak nonton. Tapi terbukti pada saat saya lulus, saudara, nilai saya itu bagus. Nilai saya dari atas sampai bawah itu A semua. Ya. Dan saya bersyukur untuk itu. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara ngisi hidup saudara, bobot rohani saudara dengan apa? Yusuf ini, dia di atas rata-rata, di atas semua budak. Kemudian dia mulai difitnah karena dia dideketin oleh istri tuanya. Dia nggak mau. Hidup kita diperhatikan, saudara. Kita bisa bohongin orang. Kita bisa, orang nggak ngeliat kita melakukan apa. Mungkin ya kalau Yusuf mikir ya saya bisa lah kompromi, icip-icip lah istri pejabat gitu ya saudara. Icip-icip istri pejabat. Kayak gimana sih rasanya gitu menikmati nyonya pejabat. Tetapi Yusuf tidak demikian. Karena apa saudara? Ada saksi awan yang begitu banyak mengelilingi kita. Saat seseorang mempersiapkan dirinya tanpa celah, saat dia tidak kompromi, ini hidup di alam roh saudara ya. Walaupun kita hidup di alam nyata seperti ini, tetapi kita ini sedang di dalam perlombaan iman. Sehingga kita nggak bisa main-main. Saat kita sungguh-sungguh kita mempersiapkan semuanya, suatu kali saat sang raja bermimpi, gak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Dan dipanggilnya Yusuf untuk datang bertemu dengan Firaun. Dan pada saat dia mendengarkan Firaun, dia menerjemahkan mimpi Firaun. Saat diterjemahkan, ini Firaun berkata begini, wow, gak pernah aku dengar orang yang sebijak seperti ini. Tidak ada seorang pun yang bahasanya seperti salah tempat kali. Masa sih dia nabi? Nah saudara, jadi begini, tidak peduli saudara ditempatkan di mana, ya saudara mungkin ada di pelosok, ya saudara mungkin rasanya saudara nggak terpelajar, saudara nggak dapat pendidikan university, saudara mungkin nggak bisa bahasa Inggris, saudara bahasa Indonesia aja nggak bisa, lebih bahasa daerah saudara bagus ya. Mungkin saudara ngomongnya gratul-gratul, ya ngomongnya nggak lancar gitu ya. Tapi kalau saudara isi
manusia roh saudara, bobot rohani saudara dengan hal-hal yang ilahi, yang rohani, yang mempersiapkan diri saudara untuk saat-saat seperti ini, maka kata-kata saudara akan berbeda. Tuhan hanya mempersiapkan, mengeset atau set up, mempersiapkan mimpi yang hanya bisa diterjemahkan oleh Yusuf. Kalau saudara sudah siap dengan hidup saudara, kalau saudara sudah mengisi hidup saudara dengan bobot ilahi, hal-hal yang ilahi, maka saat Tuhan munculkan kasus suatu hari, orang lain gak ada yang bisa memberikan jawaban, hanya saudara. Karena apa? Saudara sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Saudara hidup tidak kompromi, walaupun gak ada orang yang ngeliat, tetapi saudara takut akan Tuhan. Mungkin saudara selama ini ada yang berkata, gimana dong kalau saya selama ini udah berdosa? Gimana dong kalau saya udah bersalah? Saudara bertobatlah. Minta ampun sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mulai akan hidup untuk Engkau kembali. Tuhan, ampuni segala dosa-dosaku, ampuni semua kegagalanku, ampuni kekilafanku. Saudara tinggalkan semua, delete semua apa yang gak penting. Saudara jangan hubungi orang itu lagi, saudara gak perlu bicarain itu lagi. Saudara buang semua bukti-bukti, semuanya sudah. Saudara mau memulai lembar yang baru untuk mengisi bobot kehidupan yang jikalau saudara ditimbang, dihitung, saudara berbobot. Amin. Alright, saya akan mendoakan saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan, ini aku. Hari ini aku sadar akan semua tindakan-tindakanku yang bodoh. Waktu-waktuku yang tidak berguna, yang aku isi dengan hal-hal yang gak berguna. Ampuni aku. Jikalau saudara itu orangnya, saudara sampaikan kepada Tuhan. Saudara ngomong sama Tuhan, ini aku Tuhan, ampuni aku. Ampuni segala dosaku, ampuni segala kebodohanku, ampuni tindakanku, semua dosa-dosa masa lalu. Aku bertobat, katakan aku bertobat, ampuni segala dosaku. Dan bagi saudara-saudara di sana yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan yang hari ini ingin terima Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, aku mau mengenal Engkau. Ampuni segala dosaku. Aku menerima Engkau sebagai juru selamatmu. Dan Roh Kudus masuklah ke dalam hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa segala roh, Bapa yang baik, yang mengasihi anak-anaknya, yang menjemput mereka-mereka yang terluka, yang menjemput mereka-mereka yang bersalutkan dosa selama ini, mereka-mereka yang tidak mampu keluar dari kubangan dosa. Hari ini Engkau telah dibebaskan dari semua dosamu. Engkau telah diselamatkan oleh kuasa darah Yesus, kuasa anak domba yang berkuasa, agar Engkau boleh mengisi hidupmu dengan bobot ilahi, bobot yang rohani. Aku berdoa hari ini, semua mereka yang merasa bersalah, engkau yang selama ini hidup di dalam ketidakbenaran, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesia-siaan, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada engkau, karena He is the God of the second chance. Dia ingin memeluk saudara, Dia ingin merangkul engkau yang kembali kepada Bapa dan ke dalam jalan yang benar. Pagi hari ini kiranya setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima firman ini, engkau diberkati dan engkau mulai hidup di dalam perlombaan iman yang diwajibkan ini, agar engkau berkenan, agar engkau saat ditimbang, engkau berbobot
ilahi dan kau akan dapatkan kemuliaan kekal di dalam sorga. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang berkuasa. Aku berdoa supaya firman ini menetap terpenetrasi di dalam setiap hati, dan mereka tidak lagi menjalani hidup dengan kesia-siaan, tetapi hidup di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa pagi hari ini dan menyegel firman ini. Haleluya. Amin. God bless you all. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Bye-bye. Shalom.